Saya tebak kalian pasti pernah di situasi ketika kalian itu sebenarnya tahu betul harus ngerjain project mana dan mendahulukan project mana, tapi kalian malah tergoda ngerjain project-project baru. Padahal kalau kalian ngerjain project kalian satu persatu, sampai selesai satu persatu gitu ya, fokus, mungkin hasilnya akan jauh lebih impactful. Ya ini memang penyakit yang sering terjadi pada orang kreatif. Saya menyebutnya dengan istilah kutukan rasa penasaran. Meskipun dari kecil kita sering mendengar ya bahwa anak yang tumbuh dengan rasa penasaran tinggi akan menjadi anak yang cerdas. Ya tapi kenyataannya saya melihat seringkali di orang dewasa rasa penasaran justru menjadi musuh dalam selimut yang bisa menyabotase keberhasilan mereka. Terus bagaimana? Apakah kita harus menghilangkan rasa penasaran yang kita miliki? Saya kira enggak juga ya. Karena kita harus akui bahwa rasa penasaran adalah tadi bahan bakar orang kreatif. Mungkin sebagian besar penemuan-penemuan yang kita nikmati hari ini ya, penemuan canggih itu awal mulanya adalah dari rasa penasaran seseorang. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengendalikan rasa penasaran yang kita miliki, bukan sebaliknya, yaitu kita dikendalikan. Karena kalau kita yang dikendalikan oleh rasa penasaran, maka rasa penasaran itu bukan lagi menjadi sebuah kelebihan, tetapi justru menjadi kelemahan. Ini adalah video tentang bagaimana kita bisa mengendalikan rasa penasaran kita sehingga tidak sampai menyabotase progres yang kita inginkan sebagai seorang profesional. Saya mulai cerita dengan Mindful Day ya, karena terakhir kali saya terkena kutukan rasa penasaran adalah saat saya mendevelop Mindful Day. Awalnya saya kira semua akan berjalan lancar gitu ya, begitu saja, lancar begitu saja. Dan ternyata memang benar, tapi dari sisi teknis. Ya namanya develop aplikasi pasti ada aja sih ya, kendala teknis satu atau dua hal. Baik dari sisi front end-nya maupun back end-nya. Apalagi Mindful Day ini kan aplikasi berbasis web. Tapi dari semua kendala yang saya temui itu, saya rasa tidak sampai mengganggu kelancaran pengembangan. Justru, gangguan terbesar adalah dari kreatornya, yaitu saya sendiri. Saya masih terkena kutukan rasa penasaran. Jadi, alih-alih berfokus pada Mindful Day, saya malah mengerjakan banyak aplikasi lainnya. Oke, apa konsekuensi dari ketika kita terkena kutukan rasa penasaran? Kembali lagi ke cerita Mindful Day ya. Jadi saya membuat Mindful Day itu kan awalnya untuk membantu saya dan early users supaya tidak melewatkan hari begitu saja tanpa perencanaan. Karena ketika kita tidak merencanakan apa yang akan kita kerjakan hari ini, apa yang akan kita selesaikan, maka kita akan sangat mudah terdistraksi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya membuat Mindful Day sebagai alat untuk assisting masuk ke sesi fokus ya atau deep work dengan teknik Pomodoro. Karena saya percaya bahwa kerja dengan fokus penuh itu nggak sama dengan kerja walaupun dari pagi sampai malam tapi banyak meladeni distraksi. Apalagi bagi pekerja profesional, pekerja kreatif ya yang membutuhkan banyak berpikir dan banyak fokus. Seperti kata Cal Newport pada bukunya Deep Work, to produce at your peak level, you need to work for extended periods with full concentration on a single task, free from distraction. Atau terjemahan bebasnya ya, yaitu ketika kita ingin menghasilkan sesuatu pada level tertinggi, maka kita harus bisa bekerja dalam jangka waktu tertentu dengan konsentrasi penuh pada satu task, tanpa distraksi. Ya, Mindful Day sebenarnya sudah bisa mengachieve semua tadi ya, bahkan pada versi beta atau MVP. Ini terbukti dari survei yang saya ajukan ke sekitar 70-an early users. Nilai rating rata-rata untuk Mindful Day adalah 4,6 dari maksimal 5. Dan nilai NPS atau Net Promoter Score-nya rata-ratanya adalah 8,6 dari maksimal 10. Seharusnya dengan data yang bagus tadi ya, dengan hasil survei yang bagus tadi, terang benderang bahwa saya harus fokus penuh pada Mindful Day karena berdasarkan data menunjukkan user tuh suka banget pakai Mindful Day dan mungkin itu juga menjadi indikasi bahwa Mindful Day berhasil gitu, bermanfaat bagi mereka.
Nah, alih-alih saya fokus untuk full nge-handle Mindful Day, karena kan untuk bisa menjadi produk yang berhasil nggak cuma soal engineering ya, nggak cuma soal ngulik, nggak cuma soal teknis programming, nggak cuma ini pakainya stack ini, oh ini harus pakai best practice ini, oh ini harus ada tesnya, nggak cuma itu, masih ada hal lain seperti misalnya marketing, kemudian juga merencanakan roadmap ke depannya, talking to customer gitu ya. Masih banyak intinya hal yang bisa difokuskan untuk improve Mindful Day. Tapi ketika coding bukan menjadi halangan gitu ya bagi orang-orang dengan yang sudah berpengalaman, dan coding sudah bukan menjadi halangan lagi, terkadang memang mereka merasa bisa membuat semuanya dan mereka ingin melakukan itu. Ya itu memang kesalahan, dan saya bilang itu tadi adalah kutukan rasa penasaran. Oke, akan saya ingat-ingat ya. Jadi beberapa aplikasi yang saya buat ketika seharusnya saya fokus pada Mindful Day. Mungkin teman-teman pernah ingat juga atau pernah baca tweet saya sebagian dari aplikasinya. Yang pertama adalah Zetly. Zetly ini aplikasi untuk note taking ya. Jadi selama ini saya pakai aplikasi note taking, mencoba berulang kali berbagai macam, tapi tidak ada yang berhasil konsisten karena menurut saya terlalu ribet dan tidak simpel. Makanya akhirnya saya membuat Zetly dan juga sekaligus terinspirasi dari Zettelkasten Method. Ini masih saya pakai sih sampai sekarang, alhamdulillahnya ya, secara internal. Belum saya rilis ke publik, hanya beberapa close invitation saja yang tertarik. Yang kedua ada Slide Creator. Slide Creator ini adalah idenya adalah kita bisa nge-prompt ya, pakai teks kemudian menjadi slide. Ini juga tidak saya rilis secara eksternal ya, walaupun sudah pernah saya demokan, eksperimen saja, dan tujuannya tadinya untuk membuat postingan-postingan sosial media. Yang berikutnya adalah CV Audit. CV Audit ini adalah tool dengan bantuan AI, tentunya berbasis AI, untuk menganalisa CV kalian, apakah kalian bisa kira-kira apakah seberapa kuat CV kalian untuk menembus kerja remote internasional. Ini juga tidak pernah saya rilis ya akhirnya. Jadi banyak sekali distraksi dan endingnya sia-sia karena tidak fokus ya. Itu belum selesai, masih ada lagi. Yang berikutnya adalah video creator. Video creator itu mirip dengan slide creator tapi bukan prompt ya. Idenya adalah karena saya waktu itu malas ngerekam video seperti ini, bikin video seperti ini ya. Uh, Pakai kelihatan wajahnya kayaknya ribet banget setupnya. Akhirnya saya mikir bagaimana kalau saya cukup ngetik aja kemudian jadi video semacam motion graphic dengan teks, dengan emoji. Ya itu berhasil sih. Saya membuat beberapa reels dan short video ya menggunakan itu. Bisa dilihat di Facebook atau di Instagram saya, dan beberapa di Twitter. Itu masih saya pakai juga untuk internal saya pribadi. Kemudian ada apa lagi ya? Tadi slide creator, video creator. Oh ya, video effect. Video effect juga tool untuk ya bikin efek ya untuk video. Ini yang saya pakai untuk video ini juga karena saya males editing pakai tool yang menurut saya terlalu ribet gitu ya, terlalu lama untuk editingnya. Intinya saya pengen semuanya cepet, nggak fokus pada cara ngulik-ngulik apa namanya konfigurasi yang terlalu detail gitu ya. Jadi pokoknya langsung pilih aja efeknya apa, kemudian bisa muncul gitu. Yang terakhir adalah TWI Cons yang saya ingat itu, ini sudah dirilis ya. Idenya adalah untuk upgrade tampilan UI aplikasi web kita hanya dengan upgrade desain icon. Karena memang kalau kalian lihat Mindful Day ataupun aplikasi lain yang saya buat, ya Mindful Day aja deh dulu. Itu banyak yang bilang desain ikonnya bagus gitu ya. Ya itu salah satunya adalah karena saya menggunakan TWI Cons itu ya. Jadi tinggal copy paste, kalian bisa konfigurasi apa namanya boxnya, stylenya kayak gitu. Akan menghasilkan ikon yang menawan, dan perubahan desain hanya dengan mengganti ikon aja itu tuh bisa upgrade tampilan UI yang tadinya kelihatan monoton dan boring bisa menjadi lebih profesional tampilannya, looks-nya, feels-nya, dan lebih user friendly. Oke, jadi dari semua tadi ya, ketika seharusnya saya fokus ke Mindful Day, kemudian malah bikin banyak aplikasi lainnya, konsekuensinya adalah Mindful Day baru bisa dirilis, yang plus ya, Mindful Day Plus baru bisa dirilis pekan lalu.
Padahal kalau saya fokus aja nih di Mindful Day dari awal, mungkin ya, saya yakin banget Mindful Day Plus sudah bisa dirilis sejak 6 atau 8 bulan lebih awal. Ya. Lalu apa nih solusinya dan apa yang membuat akhirnya Mindful Day Plus berhasil dirilis? Ya, akhirnya ini kan untuk mengatasi tadi ya kutukan rasa penasaran. Karena Mindful Day sudah bisa berhasil untuk membantu saya fokus harian ya, dari hari ke hari. Saya mikir saya butuh satu fitur baru yang bisa membantu saya dan users Mindful Day untuk fokus dalam jangka waktu yang lebih panjang, dalam skala yang lebih besar. Sebetulnya saya bisa aja sih pakai Notion atau Trello ya. Tapi sepengalaman saya sudah mencoba, ya pokoknya kalau masalah task management, productivity saya udah banyak sekali dulu ya mencoba berbagai macam aplikasi termasuk Obsidian, ROM Research, Remnode dan lain-lain. Intinya Notion dan Trello itu nggak works buat saya. Jadi kayak gini, semangat untuk membuat board di Trello ataupun catatan di Notion itu hanya membara di awal saja. Setelah itu saya bingung, apalagi kalau udah lama, agak lama nggak buka itu kayak motivasinya hilang, terus kehilangan arah, bingung dengan apa yang sudah pernah ditulis di boardnya, kayak malah bikin bingung gitu. Akhirnya saya mencoba menganalisa ya, kenapa sih tools seperti Notion atau Trello tidak cocok untuk orang-orang yang gampang terdistraksi. Ya bahkan untuk Notion misalkan ya, saya malah menghabiskan waktu banyak untuk nyari template, untuk mikirin ini gimana ya struktur yang bagus kalau di Notion. Jadi banyak waktu yang sia-sia hanya mikirin struktur. Tapi ada 3 hal nih menurut saya yang paling berpengaruh. Yang pertama adalah terlalu banyak informasi di graphical user interface mereka yang akhirnya malah menjadi distraksi. Yang kedua, ketika saya buka Trello atau Notion, saya nggak bisa tahu dengan jelas ini tuh mana sih yang harus dikerjakan buat mana gitu. Yang ketiga masih berkaitan dengan yang kedua, ketika akhirnya terlalu banyak bot karena tadi ya tidak ada yang sistem yang memberitahukan mana dulu yang harus diprioritaskan, akhirnya malah bingung nih. Karena saking banyaknya bot, ini aku harus ngerjain yang mana dulu nih. Bukannya jelas gitu ya, tapi malah bingung. Nah, tools untuk Notion atau Trello itu memang bagus untuk capturing kayaknya, untuk collect information kayak gitu ya. Untuk ya tadi, tapi untuk eksekusi itu agak membingungkan, agak kurang sip kalau bagi orang yang mudah terdistraksi. Dan akhirnya saya merumuskan berdasarkan tadi ya, permasalahan-permasalahan itu, saya butuh fitur baru di Mindful Day Plus. Waktu itu saya nyebutnya adalah focus page. Intinya adalah di dalam focus page bisa memberitahu dengan jelas project mana yang saat ini sedang saya fokuskan ya. Kemudian sampai kapan. Dan untuk masing-masing project yang akan saya kerjakan itu dengan jelas bisa kelihatan dengan jelas berapa durasi waktunya saya ingin mengerjakannya atau berfokus terhadap project tersebut. Kemudian juga harus ada papan skor ya. Papan skor itu dalam artian statistik bagaimana progres dari project ini, penyelesaiannya, fokusnya gimana, fokus rate-nya ya, rasio fokus terhadap project ini dan lain-lain. Karena papan skor ini penting. Bayangkan ketika kita bermain bola atau olahraga kompetitif tapi kita tidak mengetahui skornya. Nggak ada orang yang nyatat skornya. Sudah berapa gol, sudah berapa kebobolan. Itu kita akan bingung. Ya kita nggak tahu posisinya kita sedang kalah atau sedang menang. Karena mengetahui posisi kita di mana sekarang itu penting untuk menentukan strategi berikutnya. Kemudian fokus page ini juga harus tampilannya minimalis sehingga minim distraksi ya. Dan akhirnya karena menurut saya fokus page ini kurang dari nama kurang kedengarannya kurang familiar, maka saya ubah menjadi fokus sprint. Terinspirasi dari istilah sprint pada metodologi agile. Ya karena sesuai dengan prinsipnya ya, karena dengan fokus sprint saya ingin mengelola hidup saya layaknya seorang profesional ya, layaknya project manager atau product manager yang mengelola
project mereka dengan profesional. Karena memang hidup kita adalah serangkaian project-project yang harus kita selesaikan satu per satu. Ada beberapa hal yang menjadikan fokus sprint ini berbeda dengan task manager lainnya. Ya, ada 5 pertanyaan yang bisa dijawab oleh fokus sprint. Yang pertama adalah di mana posisi kita saat ini. Yang kedua adalah kemana kita akan menuju atau kemana tujuan kita. Yang ketiga adalah kapan kita ingin sampai ke tujuan kita. Yang keempat, terlihat ada petanya. Jadi bagaimana kita bermain, bagaimana kita akan menyelesaikan sebuah project itu terlihat dengan jelas. Dan yang terakhir dan gak kalah penting, alasan kenapa kita ingin menyelesaikan sebuah sprint. Karena alasan ini bisa menjadi defense paling akhir ya, defense paling akhir dan bisa jadi paling kuat untuk membentengi kita dari distraksi dan sehingga kita bisa terus melakukan eksekusi terhadap sprint tersebut. Karena kalau kita tidak memiliki alasan yang kuat kenapa kita ingin menyelesaikan sebuah project atau sprint, biasanya kita akan mudah goyah, mudah ingin ngulik yang lain, ataupun ketika sulit nggak mau keep up gitu ya, nggak mau terus stay di sini. Saya mendevelop fitur Mindful Day Plus ini dengan bantuan fitur Mindful Day Plus. Iya, jadi waktu belum rilis, belum jadi full gitu ya, tapi sudah kelihatan bentuknya dan sudah bisa saya pakai secara internal untuk tracking task. Ya, saya pakai fitur Mindful Day Plus ini yaitu Focus Sprint untuk menyelesaikan Focus Sprint. Dan di saya terbukti akhirnya saya bisa menyelesaikan Mindful Day Plus menggunakan Focus Sprint ini juga ya. Setelah fitur Focus Sprint rilis, kemudian saya bikin sprint baru yaitu launching Mindful Day Plus selama kurang lebih 1 pekan. Di situ banyak persiapan dan juga bersih-bersih code base gitu ya sebelum launching, membuat license sistemnya dan lain-lain, dan akhirnya selesai. Jadi itu 2 project pertama yang saya selesaikan dengan fitur Focus Sprint. Dan saya harap sih teman-teman yang sudah berlangganan Mindful Day Plus juga dan menggunakan fitur Focus Sprint bisa merasakan manfaat yang sama seperti yang saya rasakan, bahkan lebih. Kalau kamu ngerasa masih sering terkena kutukan rasa penasaran atau shiny object syndrome, saya kira fitur Focus Sprint ini worth to try. Demo bisa kalian lihat di video saya sebelumnya ya. Dan kalau kalian ngelihat video ini sampai bagian ini, akhirnya kalian memang benar-benar serius ingin memperbaiki dalam pengelolaan hidup kalian ya. Saya ingatkan bahwa fitur Focus Sprint ini bukan sekadar fitur, ini adalah sebuah sistem untuk membantu kalian lebih berfokus, lebih on the track dalam jangka panjang dalam mencapai tujuan-tujuan kalian. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.